Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shodikul Fuad Ramadan dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dengan NIM 203020202024. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pengantar ilmu sastra bab 6 tentang prosedur penelitian sastra. A. Langkah pertama, menetapkan objek material dan formal penelitian. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam setiap penelitian sastra adalah menentukan karya sastra apakah yang akan dijadikan objek material penelitian dan permasalahan apakah yang akan menjadi fokus penelitian objek formal. Penentuan objek penelitian berkaitan dengan karakteristik genre sastra, sedangkan fokus penelitian berkaitan dengan ciri-ciri menonjol atau dominan dalam karya sastra tersebut. Karakteristik berdasarkan genre lebih bersifat umum, di samping dilatar belakangi oleh konvensi yang mengatur dan mempedomaninya, juga dilatar belakangi oleh zaman atau angkatan. Dalam genre puisi dikenal istilah puisi mbeling, puisi konkret, puisi mantra, puisi auditorium, puisi perlawanan, puisi epigram, puisi lirik, puisi naratif, balada, dan seterusnya. B. Langkah kedua, menyusun rancangan penelitian. Penetapan karya sastra sebagai objek sekaligus penentuan fokus penelitian sebagai subjek penelitian akan memudahkan penyusunan rancangan penelitian. Dalam langkah kedua ini dilakukan perencanaan langkah-langkah yang relevan bagi suatu penelitian sastra secara ilmiah. Alur kegiatan penelitian sastra akan tampak pada rancangan penelitian ini. Bagaimana penelitian sastra dilakukan? Pertanyaan inilah yang harus dijawab untuk membangun rancangan atau desain penelitian. Dalam proses keilmuan, pendekatan memegang peranan yang penting. Fungsi pendekatan adalah memberikan kerangka, mengarahkan, bahkan menguji konsistensi dalam proses keilmuan. Mengacu pada uraian di atas, peneliti sastra dapat menentukan di dalam wilayah pendekatan apakah penelitian yang akan dilakukan. Dalam sejarah perkembangan, kajian sastra dapat diketahui sebagai pendekatan silih berganti mendominasi zaman. Dapat disebutkan di sini pendekatan mimetik, ekspresif, pragmatif, objektif, strukturalisme, sosiologi sastra, psikologi sastra, filsafat sastra, marxisme, teori kritis, kultural studi, hingga poststrukturalisme. C. Langkah ketiga, penyusunan landasan teori. Langkah pertama dan kedua sebagai dikemukakan terdahulu memberikan arah yang jelas bagi setiap penelitian sastra. Dengan pemahaman sebaik-baiknya tentang karya sastra yang ditetapkan sebagai objek penelitian dan penyusunan bangunan rancangan penelitian yang relevan dengan objek tersebut, maka proses penelitian dituntut pada jalur yang benar. Paling tidak proses penelitian akan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahkan diakui oleh para peneliti yang telah berpengalaman. Kedua hal tersebut akan memberikan kemudahan dalam proses penelitiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.